terjadi karena adanya oleh pergerakan lempeng bumi. Hal ini bisa terjadi karena terdapat suatu tenaga yang berasal dari bumi yang disebut dengan tenaga geologi. Secara umum, tenaga geologi ini dibagi menjadi dua macam, tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah dinamakan di dalam litosfer, gerak bumi. Sebagai akibatnya, proses fisika dan kimia merupakan tekanan terhadap lapisan-lapisan batuan terbentuk litosfer atau aktivitas magma. Secara umum, proses endogen dapat didapatkan menjadi tiga. Yang pertama, tektonisme, vulkanisme, dan seisme gempa bumi. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berupa terpalan dan bentuk dalam pengembangan. Tenaga eksogen bersifat berusak dan berutama. Pergerakan dalam membentuk dan mengembangkan tenaga eksogen bersifat merusakkan dan terutama dibagi yang tinggi beberapa. Tenaga eksogen adalah air, angin. Jenis seisme. Berikut ini jenis-jenis seisme berdasarkan kategorinya. 1. Berdasarkan penyebabnya. Gempa bumi, runtuhan valeksokoe, gempa yang terjadi akibat runtuhan batu-batu raksasa di sisi gunung atau akibat runtuhnya gua-gua besar. Gempa bumi, vulkanisme, gempa yang terjadi akibat aktivitas gunung api. Gempa bumi tektonik gempa yang terjadi akibat proses tektonik di dalam litosfer yang berupa bergeseran lapisan berupa tua terjadi di lokasi. 2. Berdasarkan bentuk epicentrum, gempa linear. Gempa yang epicentrumnya berbentuk garis gempa tektonik merupakan gempa linear. Gempa sentral, gempa yang epicentrumnya berupa titik di gunung api pada erupsi sentral adalah sebuah titik letusan, demikian juga runtuhan. 3. Berdasarkan kedalaman hipocentrum, gempa dangkal. Gempa yang memiliki kedalaman hipocentrumnya kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi. Gempa menengah, gempa yang memiliki kedalaman hipocentrumnya antara 100 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa dalam, gempa yang memiliki kedalaman hipocentrumnya antara 370 km di bawah permukaan bumi. Sampai saat ini cacat gempa terdalam 700 km. 4. Berdasarkan jarak epicentrum gempa setempat, gempa yang berjarak kurang dari 10 km, gempa jauh, gempa yang berjarak 10 km, gempa jauh sekali, gempa yang berjarak lebih dari 10 km. Berdasarkan data pusat gempa laut. 1. Gempa yang terjadi jika letak epicentrum terletak di dasar laut atau dapat pula dikatakan epicentrumnya terletak di permukaan laut. Gempa ini terjadi karena getaran permukaan diharapkan di permukaan laut bersamaan dengan yang dirambatkan pada permukaan bumi didasarkan laut. Gempa darat, gempa yang terjadi jika epicentrumnya berada di daratan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.